Film ini menceritakan kisah seorang ibu rumah tangga yang berusaha mencari kesenangan lain, padahal kekayaannya cukup banyak. Namun hal buruk terjadi padanya ketika dia ketemu sama orang lain, hingga pada akhirnya karma akan menghampirinya. Ya, film dengan judul Secret of a Gold Digger Killer yang dirilis pada tahun 2021 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Seorang pria bernama Steve memiliki kekayaan yang cukup banyak di tabungannya. Dia banyak memiliki usaha yang banyak dan sukses. Namun sayangnya, dia kehilangan sang istri dalam perjalanan hidupnya. Dan kala itu dia ketemu sama seorang wanita yang statusnya sama dengan dirinya. Mereka kenalan di salah satu kafe dan terjadilah komunikasi yang baik di antara mereka. Ya, wanita itu bernama Celeste. Dia bahkan rela pulang lebih awal dari kerjaannya supaya bisa kencan bersama Steve. Celeste memiliki dua orang anak perempuan bernama Jennifer dan Christina. Mereka udah lama tinggal bertiga semenjak ditinggal sang ayah. Namun di antara mereka bertiga yang paling berbeda adalah Celeste. Dia ini bisa dibilang gila harta. Habis pulang kencan bersama Steve, dia bahkan membelikan barang-barang mewah untuk anak-anak mereka. Tentu saja Jennifer dan Christina terkejut. Tidak hanya itu, Celeste bahkan mengajak mereka untuk pindah ke rumah Steve. Ya, itu artinya Celeste dan Steve akan segera menikah. Christina dan Jennifer cukup senang ada pria yang tulus mau menerima mereka. Steve lantas memperkenalkan mereka pada anaknya yang bernama Becky. Usianya bahkan lebih tua dari Celeste. Pada malam pernikahan, Becky sempat berbicara pada Steve kalau dia kurang setuju pada pernikahannya dengan Celeste. Dia merasa ada yang tidak beres dengannya. Namun, Steve berjanji akan berbuat yang terbaik untuk keluarga. 1 tahun mereka menikah, masalah-masalah mulai bermunculan. Steve terkejut Celeste menggunakan uang dengan borosnya untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Dan disinilah terjadi perdebatan di antara mereka. Celeste mungkin tersinggung dengan perkataan Steve. Hingga suatu malam ada seseorang yang membobol masuk ke rumah mereka dan ingin menghabisi Steve. Steve lantas dibawa ke rumah sakit, sementara Celeste dan anak-anaknya panik. Polisi menyelidiki kasus ini. Jennifer dan Christina tidak tahu menahu siapa pelakunya. Namun ada satu orang yang mungkin mereka curigai. Ya, wanita bernama Tracy. Tracy ini ternyata kenal dengan Celeste. Dulu ketika Celeste marahan sama Steve, mereka kenal di sebuah komunitas. Entah kenapa mereka malah makin dekat. Polisi meminta keterangan padanya dan Tracy menunjukkan rasa yang ketakutan. Namun polisi tidak bisa menahannya karena belum cukup bukti. Dan ya, benar saja ternyata Tracy disuruh oleh Celeste untuk menghabisi Steve malam itu. Tujuannya apa? Ya, tentu saja uang. Supaya Celeste bisa mendapatkan warisan dan Tracy bisa hidup bersama dengannya. Bisa dibilang kalau Tracy ini penyuka sesama jenis dan ia jatuh cinta pada Celeste. Steve yang masih menjalani perawatan merasa memang yang dikatakan Becky ada benarnya. Celeste bukan wanita yang baik. Dia hanya ingin uangnya saja. Gilanya lagi, selama Steve berada di rumah sakit, dia sibuk menghabiskan uang dengan pergi perawatan. Hingga suatu hari dia mendapat kabar dari rumah sakit kalau Steve telah meninggal. Celeste diwawancari beberapa media dan terlihat beberapa kali menyinggung Tracy kalau ini adalah kesalahannya. Hasilnya, Tracy dibawa ke kantor polisi dan diamankan. Namun di sini, Tracy benar-benar kesal. Dia jujur kalau otak dari kasus ini adalah Celeste. Dia disuruh olehnya. Polisi mencoba menangkap Celeste. Namun karena belum cukup bukti dan Celeste menyewa seorang pengacara handal, akhirnya dia berhasil keluar dari sana. Dan semenjak meninggalnya Steve, Celeste makin menjadi-jadi borosnya. Udah gak ketolongan lagi. Bahkan Christina aja ngerasa kalau ibunya ini telah berbuat yang tidak benar. Christina dan Jennifer mulai menyelidiki kemana uang itu dihamburkan oleh ibunya. Rata-rata untuk berbelanja. Hingga dia menemukan bukti kalau ternyata ibu mereka juga mencairkan tabungan mereka yang diberi oleh Steve. Ini parah sih, ibunya maruk. Christina dan Jennifer ingin berbuat yang benar. Mereka udah bersyukur diterima oleh Steve, namun ibu mereka merusak segalanya. Iya, Christina dan Jennifer membuat sebuah rencana. Dia pergi menemui Tracy dan berbicara banyak padanya. Pada akhirnya, Celeste kembali ditangkap dan diadakan pengadilan. Pengadilan pertama, Celeste menang karena punya pengacara yang hebat. Namun yang kedua, sebaliknya. Christina maju dan membeberkan semuanya. Bahkan dia juga merekam pembicaraan tentang kasus yang terjadi sebenarnya.
Ya, Celeste bersalah dan akan dipenjara selama 10 tahun, sementara Tracy 20 tahun lamanya. Christina bersyukur dan berterima kasih pada Becky kalau mereka sudah diterima di keluarga Steve. Mereka belum pernah merasakan kasih sayang orang tua seperti Steve. Ya, itulah tadi alur cerita film Secret of a Gold Digger Killer. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.